Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang baru kedengeran, yang depan, yang belakang belum kedengeran. Ibu-ibu masih ngantuk? Kirain sudah ngantuk, Bu. Saya doakan insyaallah yang jawab salam cepat umroh. Yang jawab salam saya cepat naik hajinya. Yang belum nikah cepat nikah. Yang banyak utang lunas. Lebih kencang lagi urusan utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana abwab ar-ridha wa taysir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali amma ba'd. Al mukarramun wal muhtaramun, para tokoh masyarakat Kampung Bengkong Sadai, para pengurus Masjid Kelana Jaya, panitia peringatan Hari Besar Islam khususnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aparatur pemerintah baik itu sipil maupun militer, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semuanya kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi alhamdulillah saya baru masuk Mahalul Qiyam, ya, sudah mati lampu. Ini subhanallah, baru kata bapak-bapak ya panitia, ini baru bim mati lampu sekarang ini. Ini insyaallah menandakan suatu yang baik, ya. Insyaallah masjid ini menjadi masjid yang lebih baik lagi, ya. Jamaahnya juga lebih baik lagi berkat maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk di sini nggak mau banyak-banyak, ya, ceramah. Saya mau cerita sedikit. Boleh cerita? Urusan cerita anak-anak semangat. Dulu tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi, kemudian tahu-tahu datang seorang Arab
dari kampung, dari dusun, tahu-tahu datang ke Masjid Nabawi, enggak pakai salam, enggak ngomong-ngomong, langsung masuk menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang melihat kejadian tersebut emosi. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Khalid bin Walid, panglima-panglima perangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpul di situ. Sahabat-sahabat yang tegas-tegas kumpul juga di situ. Sampai ya di antara mereka ada yang ingin mengambil pedangnya, ya mengusir ini orang Arab. Karena tidak ada etika, tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya. Tahu-tahu datang langsung duduk di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menempelkan lututnya kepada lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Orang Arab itu tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat datang?" Yang ditanya enggak tanggung-tanggung, langsung dia tanya hari kiamat. Ya seperti sekarang kan banyak, ya lagi viral, Masya Allah, Ustaz ceramah tentang hari kiamat, sampai terkenal, oh Ustaz siapa? Ustaz kiamat. Ya, banyak sekarang. Memang betul tanda-tanda kiamat sudah banyak. Seperti halnya para satu sahabat ini, orang Arab ini tanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, kapan itu kiamat datang?" Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jawab pertanyaan sahabat ini. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada dia, "Ma'adatta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ini hari kiamat bukan hari main-main ini. Hari kiamat adalah hari kehancuran dunia. Hari di mana semua makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main. Maka dari itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada orang tersebut, "Kamu siapkan apa untuk menghadapi hari kiamat?" Kemudian orang Arab ini menjawab, "Ma'adadtu laha min kathratis salatin wala siyam, walakin a'dadtu bihubbillah wa bihubbi rasulihi aw kama qala." Aku ya Rasulullah tidak mempersiapkan diriku untuk menghadapi hari kiamat dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa ya Rasulullah, karena engkau tahu aku ini adalah orang Arab yang tinggal di gunung. Aku tidak mendengar kecuali hal-hal yang wajib darimu ya Rasulullah. Setiap bulan aku baru bisa turun, bisa belajar denganmu dan mendapat info-info darimu ya Rasulullah. Aku jarang turun. Maka dari itu aku persiapkan diriku ya dengan tidak banyaknya sholat dan puasa ya Rasulullah. Aku hanya menjalankan yang wajib saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sunnah-sunnah aku jarang kerjakan ya Rasulullah. Kemudian dilanjutkan oleh orang Arab ini, wa a'dadtu laha bihubbillah wa hubbi rasulih. Tapi ya Rasulullah, aku siapkan diriku untuk menghadapi hari kiamat dengan modalku cuma 2 ya Rasulullah. Apa modalnya? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada engkau ya Rasulullah. Orang Arab gunung ini tidak mempunyai modal apa-apa untuk menghadapi hari kiamat, cuman kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bakal berkumpul bersama orang yang kamu cintai. Engkau cinta kepadaku, berarti engkau bakal dikumpulkan denganku di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
akan dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan posisi tempat baginda Nabi di akhirat di mana? Di surga. Berarti orang yang cinta dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengen tidak masuk surga, Pak? Bu, pengen masuk surga? Dek, pengen? Pengen. Maling aja kalau ditanya mau masuk surga enggak? Mau. Siapa yang enggak mau masuk surga? Surga luar biasa. Kenikmatannya disebutkan di dalam hadis, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Yang mana surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dirasakan oleh hati. Luar biasa kenikmatan surga. Di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamar, ada sungai dari madu. Masya Allah, luar biasa. Setiap orang laki-laki yang masuk surga dapat 70 bidadari. Siap-siap, Pak, kalau masuk surga dapat 70 bidadari. Ibu-ibu tidak dapat bidadara. Nggak ada di surga bidadara, tidak ada. Tapi ibu-ibu bakal jadi ratunya bidadari. Tenang, Bu. Yang nyisirin ada, yang mijitin ada, dan ibu-ibu jadi orang paling cantik di antara bidadari. Ratu, ya, sempurna. Jadi kenikmatan surga itu luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan juga tidak pernah dirasakan oleh hati. Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga, apalagi berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seorang Arab ini cuma punya modal cinta kepada baginda Nabi, kemudian dijawab oleh baginda Nabi, engkau bakal berkumpul bersamaku kelak di surganya Allah. Ya. Maka dari itu, mari dengan momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rindu kepada baginda Nabi pun bakal rindu kepada kita. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, sekali waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk dengan sahabatnya. Kemudian dia berkata, baginda Nabi bersabda kepada para sahabatnya, ana mushtaqun ila ikhwani. Wahai sahabatku, aku rindu kepada saudara-saudaraku, wahai sahabatku. Kata sahabat, alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Apakah kami ini bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Nabi, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa man ikhwanuka ya Rasulullah? Kalau begitu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka saudara-saudaraku adalah orangnya yang datang setelah aku. Mereka beriman kepada aku dan juga mereka tidak pernah melihat aku. Siapa mereka? Tabi'in, tabi'in sampai ke zaman kita, sampai nanti orang di akhir zaman. Itulah saudara-saudaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Kita dirindukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita juga rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rindu apa tidak? Rindu. Kita harus rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang betul-betul cinta kepada baginda Nabi juga dijanjikan oleh baginda Nabi melalui sabda beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, maka dia akan duduk bersamaku di surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini jaminan daripada baginda Nabi, yang mana beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang mana beliau mengatakan apa yang beliau katakan semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari diri beliau, tapi semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada kita. Maka dari itu, ya, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tapinya. Kalau kita pengen cinta, betul-betul cinta kepada baginda Nabi, maka kita harus tahu dulu siapa itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kenal dulu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Melayu bilang, pepatah Melayu, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau sayang, bagaimana mau cinta, bagaimana mau rindu kalau kita tidak mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti kenal dulu siapa itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kenal Pak sama baginda Nabi? Kenal enggak? Enggak ada yang jawab bapak-bapak. Pak, kenal enggak baginda Nabi? Kenal. Bu, kenal baginda Nabi? Bu, kenal? Kenalan di mana? Bingung jawabnya. Kalau kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mau tanya, kuis sama kayak tadi. Ya, saya juga punya kuis. Yang bisa jawab kuis saya, insya Allah, ya. Ini ada apa di kantong saya? Ya, yang bisa jawab kuis saya dapat minyak wangi Gaharu. Saya mau tanya, kalau emang betul kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pengen tanya, siapa? Ya, ini masih lingkup keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama nenek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Neneknya. Sekarang kan kalau ibunya banyak, qasidah sering kita dengar. Ya, pamannya sering, kakeknya disebutkan, neneknya dapat minyak wangi dari Saudi. Siapa yang mau? Ada yang bisa jawab? Nyerah ini kayaknya ini. Ibu-ibu, ada yang bisa jawab? Nenek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang tahu. Saya masukin lagi. Ya, kayaknya enggak ada yang tahu. Siapa? Fatimah binti Amar. Kurang sedikit lagi. Jangan-jangan browsing ini di belakang dia, Pak. Iya, browsing dulu ya, Bu. Wah, ini kacau, curang ini, sudah browsing ini. Nggak jadi. Ya, namanya Fatimah binti Asad. Ya, itu nenek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal. Kalau pengen cinta sama baginda Nabi, kita juga harus kenal dulu siapa itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mengenalkan kepada kita siapa itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum, telah betul-betul datang kepada kalian rasulun, seorang rasul utusan, min anfusikum, dari jenis kalian manusia. Baginda Nabi, ya, jenisnya seperti kita manusia. Ada tangannya, beliau punya kaki, ada mata, ada hidung, ada telinga. Sama bentuknya dengan kita. Tapi ada tapinya. Dikatakan oleh para ulama, Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwal yaqutu bainal hajar.
Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya. Serupa tapi tak sama, kata orang Melayu. Serupa bagi Nabi, sama bentuknya dengan kita, tapi tak sama. Muhammadun basyarun kal basyari, bal huwal yaqutu bainal hajari. Tetapi beliau seperti halnya sebutir mutiara di atas tumpukan batu-batu kerikil. Kira-kira ya, kalau ibu-ibu dikasih, atau kita semuanya bapak-bapak juga dikasih satu batu mutiara atau berlian, dengan dikasih satu truk tapi batu kerikil, pilih yang mana? Pilih mana, Bu? Mutiara. Pilih permata daripada batu kerikil. Permata ini subhanallah ya, kita pun menjaga betul-betul itu batu karena berharga. Biasanya orang Banjar ini, ada orang Banjar sini. Nah, orang Banjar biasa bisnis berlian. Ya, kalau punya berlian ini ditempatkan tempatnya khusus. Ya, ada tepaknya dari bludru. Tepaknya ditutup, dimasukin lemari. Lemarinya dikunci. Lemari ada di dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamar di dalam rumah, rumahnya dikunci, dijaga betul. Kenapa? Takut hilang, takut diambil orang, karena mahal batu permata tadi. Tapi kalau batu kerikil, motor lewat, sepeda lewat, anak-anak main timpuk-timpukan, kucing kencing di situ. Iya gak? Mahal mana berarti? Berharga mana? Batu permata. Begitu juga baginda Nabi SAW dengan kita, ibarat beliau batu permata, kita batu kerikilnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang menyamakan Nabi Muhammad sama dengan dirinya, ya hati-hati, jangan diikutin. Ya, kadang orang begitu nyebut nama Nabi Muhammad, nggak pakai Sayyidina, nggak pakai apa, langsung Muhammad. Muhammad mana? Tukang gorengan ada namanya Muhammad, tukang bakso ada namanya Muhammad. Betul nggak? Betul. Maka dari itu kita hormati baginda Nabi Muhammad SAW minimal dengan sebutan Sayyidina Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, kalau ada bapak camat datang ke sini, ya kita sebut namanya, kira-kira digampar gak? Kurang ajar ini anak, apalagi anak kecil yang bilang. Kurang ajar betul sama orang tua, sebut namanya, nggak sebut bapak. Ya, nah itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun manusia, tapi tidak seperti kita manusia biasa. Beliau manusia yang istimewa. Jangan kita samakan beliau dengan diri kita, karena takut kalau kita menyamakan diri kita dengan diri beliau, ya apa yang terjadi kepada kita bakal terjadi kepada kita seperti yang terjadi kepada Bani Israel. Umatnya Nabi Musa, Bani Israel yang cengkal. Ya, Bani Israel ini adalah umat yang paling cengkal, umat yang paling nanya melulu. Ini nanya, itu nanya, mintanya macam-macam. Sudah diturunkan, sudah dimakmurkan tanahnya, bosan, minta makanan dari surga. Diturunkan makanan dari surga, bosan, pengen makan bawang. Bani Israel begitu. Makanya umat yang paling cengkal, nabinya pun paling banyak, itu Bani Israel. Bani Israel dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena pernah menyamakan nabi mereka dengan diri mereka. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, anu'minu li basyaraini mithlana. Mereka pernah mengatakan, ya Allah, apakah kami disuruh beriman kepada dua orang yang sama seperti kami manusia? Siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena mereka meyakini Nabi Musa dengan Nabi Harun itu sama seperti mereka, Allah murka kepada mereka. Na'udzubillah.
Murkanya Allah, kampung mereka ada yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala jadi monyet. Ya, makanya ya, kalau ada orang barat bilang manusia itu keturunan monyet, ya golongannya mereka, bukan golongan kita. Darwin, teori Darwin ya Pak. Ini yang guru nih ngerti biasanya. Teori Darwin, manusia itu turunan monyet, ya golongan ente, bukan golongan anak. Kalau golongan anak, turunan Nabi Adam alaihissalam. Mereka orang Yahudi yang pernah dikutuk dari jadi monyet, ya mereka. Darwin turunannya orang Yahudi, orang Bani Israel. Pantas dia mengklaim diri mereka itu berasal daripada monyet. Kalau kita tetap turunannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena mereka menyamakan diri mereka dengan Rasul mereka, dengan Nabi mereka, Allah murka. Nah, kalau seandainya kita menyamakan diri kita sama, baginda Nabi Muhammad kan manusia sama seperti kita, awas, hati-hati ya. Kalau sudah bilang begitu, awas, hati-hati. Barangkali ada yang naik motor monyet, naik mobil monyet, karena menyamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah. Maka dari itu ya, para sahabat pernah juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena mereka menyebut nama Nabi Muhammad dengan namanya saja Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan menyuruh mereka dengan menyebut nama, menganjurkan mereka untuk menyebut nama Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Gak boleh para sahabat nyebut kepada baginda Nabi dengan kata-kata ya Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajari kita di dalam Al-Qur'an 30 juz. Ada yang hafid Quran? Ada yang hafid Quran sini? Coba dicek yang hafid Quran ya. 30 juz Al-Qur'an, ada enggak Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya Muhammad? Tidak ada. Kalau ya Adam ada, ya Musa ada, ya Harun ada, ya Isa ada, tapi ya Muhammad tidak bakal ketemu dalam Quran yang isinya 30 juz. Allah mendidik kita untuk menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari jenis kalian, azizun alaihi ma anittum. Baginda Nabi tidak ingin kita umatnya ini merasa susah, tidak ingin beliau kita umatnya sedih, tidak ingin kita umatnya galau, gak mau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, idza yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi lawajadtu alamaha fi qalbi, kata baginda. Kalau seandainya salah satu daripada kalian terkena duri di kakinya, maka aku akan merasa sakit di dalam hatiku. Berarti kalau kita sakit, baginda Nabi sakit. Kalau kita sedih, baginda Nabi sedih. Kalau kita sumpah, baginda Nabi juga ikut sumpah. Baginda Nabi tidak ingin kita umatnya ini susah di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu baginda Nabi SAW selalu perhatian kepada kita umatnya, selalu menyayangi kita umatnya. Tatkala beliau hidup, apa yang beliau lakukan untuk kita umatnya? Beliau selalu berdoa, setiap malam berdoa, mendoakan kita umatnya. Sekali waktu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengintip baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat tahajud. Siti Aisyah tak bisa tidur, baginda Nabi sholat tahajud di masjidnya. Karena masjid baginda Nabi berdempetan dengan rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang ya kalau kita lihat masjidnya baginda Nabi itu dari mimbar sampai ke batas kuburnya baginda Nabi itu masjid. Rumah baginda Nabi, kuburannya baginda Nabi itu rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecil rumah baginda Nabi. Sekali waktu baginda Nabi salat tahajud, dilihat oleh Siti Aisyah. Aisyah nggak bisa tidur, keluar. Tahu baginda Nabi Siti Aisyah keluar, beliau angkat tangan beliau. Allahumma ighfir li Aisyah lima taqaddama wa ma ta'akhkhar, ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah yang dulu dan yang akan datang, kata baginda Nabi. Setelah selesai sholat tahajud, baginda Nabi masuk, tanya kepada Aisyah, Aisyah, belum tidur? Belum ya Rasulullah. Berarti kamu dengar saya doa? Dengar ya Rasulullah. Bagaimana? Alhamdulillah ya Rasulullah, aku begitu senang karena engkau makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendoakan aku. Antara engkau dan Allah tidak ada hijab. Pasti doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosaku bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh baginda Nabi, ketahuilah wahai Aisyah, setiap malam aku mendoakan umatku. Setiap malam aku sholat tahajud mendoakan umatku, melebihi aku mendoakan engkau wahai Aisyah. Baginda Nabi ya setiap malam itu sholat tahajud. Sampai di hadis dikatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena banyak sholat tahajud kakinya bengkak. Makanya kalau orang banyak sholat ya, yang bengkak itu kakinya, bukan jidatnya. Kalau sekarang kan lain, ya, ngakunya banyak sholat. Kenapa? Jidatnya hitam. Ya, ditanya, kenapa jidatnya hitam? Kan aku banyak sujud. Masya Allah, bukan banyak sujud. Kalau seandainya tanda orang itu jidatnya hitam karena banyak sujud, niscaya baginda Nabi di dalam sejarah dikatakan bahwasanya baginda Nabi paling hitam jidatnya karena paling banyaknya sujud. Jadi tanda orang banyak sujud itu bukan di kepala. Ya, lihat baginda Nabi, tandanya bengkak kakinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang orang sudah banyak salah kaprah. Ditanya jidatnya hitam kenapa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maksudnya bukan itu. Maksudnya mukanya ini berseri-seri kalau orang banyak sujud. Orang yang dekat kepada Allah mukanya berseri-seri, kalau dilihat adem hatinya. Idza ru'u dzikirallah, tandanya orang dekat kepada Allah, orang ahli ibadah, idza ru'u dzikirallah. Apabila kita melihat mereka, mereka dilihat oleh kita, dzikirallah, bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu saya cerita lagi, enggak apa-apa ini. Banyak cerita. Ya, nanti jam 12 selesai. Mau sampean mau, saya yang KO ya. Iya. Ada satu cerita, Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi, Kuitang, Jakarta, pernah datang ke kota Pasuruan, Jawa Timur. Di Pasuruan ada Habib Ja'far bin Syekhan As-Segar, teman dekat Habib Ali dengan Habib Ja'far ini. Tatkala mampir ke rumah beliau Habib Ali ini diminta untuk memberikan mau'izatul hasanah di masjid. Naik Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi naik ke mimbar, bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru bersalam kemudian mengucap ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu orang satu masjid nangis semuanya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat mereka, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya hitam-hitaman jidat orang ahli ibadah, bukan itu patokannya, bukan itu ukurannya orang yang ahli ibadah.
Patokannya tadi, idza ru'u dzikrullah, apabila kita melihat mereka akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baginda Nabi mengatakan demikian, setiap malam aku melakukan sholat tahajud, aku mendoakan umatku melebihi aku mendoakan engkau wahai Aisyah. Bukan sampai di situ saja baginda Nabi sayang kepada kita. Tatkala menjelang sakaratul maut, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad SAW yang mulia, apa yang dipikirkan oleh baginda Nabi SAW, yang dipikirkan oleh beliau kita umatnya, sampai beliau mengatakan ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Sampai dalam satu riwayat dikatakan bahwasannya tatkala malaikat Israil hendak menyabut nyawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau minta izin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, tunggu, aku pengen bicara dengan Jibril, tolong panggil Jibril kemari. Dipanggil malaikat Jibril menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Israil. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wa man min ba'di ya Jibril?" Siapa yang bakal mengurus umatku setelah aku wafat wahai Jibril? Siapa yang bakal menuntun umatku setelah aku tiada? Siapa yang bakal meluruskan mereka setelah aku wafat wahai Jibril? Malaikat Jibril tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, "Absyir li habibi Muhammad, inna la nusi'ahu an ummati." Berilah kabar gembira kepada kekasihku Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan menyusahkan dirinya karena apa yang diperbuat oleh umatnya. Kalau kita ambil kesimpulan dari hadis ini, ya, ini adalah satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa menyakiti hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jaminan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala apa? Wa absyir li habibi Muhammad, inni haramtul jannata lil anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhula anta wa ummatuka. Aku haramkan wahai Muhammad surga untuk para nabi dan umatnya sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Ini jaminan juga dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kelak yang bakal masuk surga terlebih dahulu adalah baginda Nabi Muhammad dan kita umatnya. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu perhatian baginda Nabi kepada kita umatnya. Kemudian beliau menjawab ar-rafiqul a'la. Idan taba nafsi, kata baginda Nabi, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Kalau begitu jiwaku sudah tenang, aku pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit oleh malaikat Israil, sampai-sampai beliau di keningnya mengeluarkan keringat, ya, keringat yang begitu besar-besar baginda Nabi karena menahan rasa sakit yang diderita daripada sakaratul maut tersebut. Ditanya, baginda Nabi bertanya kepada malaikat Israil, beginikah rasanya sakaratul maut? Kata Israil, ini yang paling ringan ya Rasulullah. Ringannya begitu, baginda Nabi menahan rasa sakit sampai keringat di keningnya beliau keluar semuanya. Kemudian apa yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau minta mohon kepada Allah agar sakit sakaratul maut yang diderita oleh umatnya kelak, beliau minta semuanya biar beliau yang merasakan sakaratul maut tersebut, sakitnya sakaratul maut tersebut. Dan Allah mengabulkan itu semuanya. Berapa persen
daripada umat sakit yang sakaratul maut umatnya dilimpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya baginda Nabi, beliau tidak ingin kita merasa sakit, merasa susah hidup di dunia maupun di akhirat. Setelah beliau wafat, beliau juga mohon kepada Allah agar setiap hari Senin amal ibadah kita dilaporkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu alayya a'malakum kulla yaumil itsnain, kata baginda Nabi. Setiap hari Senin amal-amal kalian ini disodorkan, dilaporkan kepadaku, kata baginda. Kalau baginda Nabi mendapatkan laporan umatnya banyak beramal soleh, si fulan bin fulan lagi hadir maulid Nabi, senang baginda Nabi, tertawa baginda Nabi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala mendengar umatnya maksiat, ya Rasulullah, pada malam Rabu tanggal berapa, Pak? Tanggal 12 ya? Tanggal 12 November 2019, si B lagi di diskotek, ya Rasulullah. Nangis baginda Nabi, nangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar umatnya yang maksiat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih baginda Nabi karena sangat perhatiannya kepada kita umatnya. Setelah di alam kubur, nanti kita bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di padang mahsyar bagaimana? Baginda Nabi pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditanya kepada malaikat Jibril umatnya, "Ya Jibril, aina ummati?" Mana umatku wahai Jibril? Yang ditanya bukan keluarganya, mana Siti Fatimah, mana istrinya Siti Khadijah, tidak. Yang ditanya umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, "Belum ya Rasulullah, baru engkau yang dibangkitkan. Mereka bakal menyusulmu." Kemudian setelah malam semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari di dalam riwayat didekatkan 1 mil di atas kepala kita. 1 mil ini berarti 1,5 kilo kurang lebih, didekatkan di atas kepala kita. Masya Allah, luar biasa panasnya. Ini matahari masih jutaan kilometer cahaya, ya, jaraknya dengan kita. Sudah AC-nya 2 di kamar. Masjid, Masya Allah, rapat AC semua. Banyak sekarang kan di Batam masjid yang full AC semuanya. Sampai kalau Jumatan, Masya Allah, saking ademnya ngantuk. Iya Pak, kalau masjidnya AC begitu biasanya, tambah ngantuk, enak tidurnya. Ini masih jauh jaraknya dengan kita. Nanti di padang mahsyar akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 mil di atas kepala kita, itu matahari. Di mana posisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di tepi telaga Kautsar. Seperti tadi qasidah, ya, hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Hauduka safil mubarrad, baginda Nabi menunggu di haud, di telaga Kautsar yang Allah berikan kepada beliau, yang airnya safil mubarrad, bening, jernih dan dingin air telaga Kautsar. Bahkan di dalam kitab Maulid dikatakan, man syaribahu la yazma'u ba'daha abada. Orang yang minum air telaga Kautsar tidak bakal haus untuk selamanya. Dingin air telaga Kautsar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di ujung telaga Kautsar mengamati umatnya satu persatu. Kalau beliau lihat umatnya dipanggil oleh baginda Nabi, fulan bin fulan minum air telaga Kautsar, alhamdulillah. Ini contoh, ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi dipanggil satu orang, setiap umatnya lewat oleh baginda Nabi dipanggil, fulan bin fulan, umatku kemari minum air telaga Kautsar. Diberikan langsung oleh tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi tidak ingin kita susah di padang mahsyar.
Dihisab juga demikian. Kemudian di mizan, ketika amal ibadah kita ditimbang, baginda Nabi selalu memberikan syafaat agar amal ibadah kita lebih berat daripada maksiatnya kita. Kemudian di ujung jembatan Shiratal Mustaqim setelah hisab mizan, kita digiring lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke jembatan Shiratal Mustaqim. Setiap orang pasti harus wajib melewati itu yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Sedangkan disifati jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti halnya rambut dibelah menjadi 7, lebih tajam daripada 70 pedang. Bukan kayak jembatan Golden Prawn, ya, enggak kayak jembatan Barelang lebar bisa selfie bu. Jembatan Shiratal Mustaqim boro-boro selfie, mikirin diri sendiri susah. Ada yang menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim kalbarq, seperti kilat, sret sampai. Ada yang menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim seperti kuda pacuan, cepat. Ada yang lari, ada yang berjalan, ada yang ngesot, ada yang merangkak. Tergantung amal ibadahnya tatkala dia hidup di dunia. Ada yang lagi gelanyutan, tahu-tahu tercebur ke dalam api neraka yang ada di bawahnya. Na'udzubillah. Di mana posisi baginda Nabi waktu itu? Baginda Nabi SAW rela tidak mau masuk surga terlebih dahulu. Di ujung jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana jembatan Shiratal Mustaqim hawa panasnya selalu menyambar-nyambar, baginda Nabi duduk di ujung jembatan Shiratal Mustaqim, mengangkat tangan beliau kalau ada umatnya lewat. Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim, ya Allah selamatkan ya Allah, ini umatku yang mau lewat ya Allah. Selamatkan dia ya Allah, jangan ceburkan dia ke dalam api neraka ya Allah. Baginda Nabi mendoakan kita umatnya tatkala di ujung jembatan Shiratal Mustaqim. Sudah nyebrang semuanya, baginda Nabi SAW sama-sama dengan umatnya menuju surganya Allah sambil ingin membuka pintu surga. Dengan kuncinya, apa kuncinya surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La pintu surga oleh baginda Nabi. Mau membuka pintu surga, masih ada yang terdengar berteriak di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Umatnya masih terdengar teriak di dalam api neraka. Langsung batal baginda Nabi buka pintu surga, lari baginda Nabi di bawah arasy Allah, sujud beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'ta washfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, angkat, bangunlah kamu dari sujudmu. Sal tu'ta, kamu minta apa aku akan beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu minta syafaat, aku akan berikan kewenangan syafaat kepadamu agar kamu bisa menyelamatkan umat semuanya, umatmu semuanya ya Rasulullah, ya Muhammad. Apa jawab baginda Nabi? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku masih belum rela kalau masih ada salah satu umatku berada di dalam api neraka. Sampai dikatakan di satu riwayat hadis bahwasanya yang diangkat oleh baginda Nabi mendapatkan syafaat terakhir daripada api neraka adalah mereka yang seumur hidupnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman dia pernah membaca syahadat 1 kali. Kapan? Waktu nikah. Ya, orang bisa nikah begitu Pak, betul. Dituntun sama Pak KUA, ayo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baru amkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan engkau dengan fulanah binti fulanah. Tapi syahadat dulu. Lah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun terakhir masuk surga juga.
kemudian kumpul semuanya baru masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus apa cukup? Terus. Sampai jam berapa, Pak? Terus. Airnya bisa 3 galon ini habis. Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, itulah perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup. Ketika menghadapi sakaratul maut, ketika berada di alam kubur, tatkala di padang mahsyar, tatkala ingin masuk surga, beliau selalu memperhatikan kita umatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, dan beliau ingin kita ini semuanya, umatnya ini bahagia. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau selalu kasih sayang. Sifat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sosok daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah perhatian baginda Nabi kepada kita demikian, apa balasan kita untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa perbuatan kita, ya, apa balasan jasa kita untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? PR buat kita. Apakah kita masih sering mengecewakan hatinya baginda Nabi? Apakah kita masih sering membuat baginda Nabi menangis di alam kubur? Ataukah kita sudah bisa menyenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita pikirkan, tanda tanya buat kita, apakah kita masih membuat beliau menangis dan memohonkan ampun kepada kita dengan maksiat yang kita lakukan? Ataukah beliau sudah tersenyum kepada kita? Itu yang harus kita pikirkan. Minimal kita bisa membuat beliau gembira, khususnya ya dengan kecintaan kita kepada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya kepada para jamaah yang hadir, bapak-bapak, cinta tidak dengan baginda Nabi? Ibu-ibu, cinta tidak kepada baginda Nabi? Ada adik-adik cinta tidak kepada baginda Nabi? Alhamdulillah cinta, tapi cinta itu bukan hanya di mulut. Ngomong mulutnya cinta sama baginda Nabi, tapi hatinya, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu ada syaratnya. Mau dengar syaratnya? Syarat cinta kepada baginda Nabi, mau dengar syaratnya? Berat, mau dilakukan? Sanggup? Nah, ini ada beberapa saja yang saya kutip. Syarat daripada orang cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat, tapi harus kita lakukan. Apa itu syarat pertama? Idza ahabba syai'an, kata baginda Nabi, aktsara min dzikrihi. Kalau orang cinta kepada sesuatu, maka dia pasti banyak menyebut yang dia cintai. Dulu ibu-ibu sama bapak-bapak belum kawin, bapaknya bilang, "Dek, aku cinta kepadamu." Ya, selalu disebut di kamar mandi, nyanyi menyebut nama calon istrinya. Mau tidur nyebut calon istrinya. Kadang tidur ngigo nyebut nama istrinya, calon istrinya tadi. Yaitu namanya orang cinta. Begitu juga kita kalau cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus konsekuen. Kita harus banyak menyebut orang yang kita cintai. Kita harus banyak menyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan banyak bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanggup? Insya
Insya Allah, ya harus sanggup kita membaca sholawat yang banyak kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya apa? Terserah. Yang penting kita banyak sholawat kepada baginda Nabi. Dan orang-orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi pasti dijawab langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi bakal kenal kepada kita. Baginda Nabi bakal tahu kepada kita. Bahkan dalam satu riwayat, orang yang selalu banyak bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi, dia akan dicatat di dalam buku induknya baginda Nabi dan wajib mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira, ya orang kampung Sadai ini ada nggak yang sehari baca solawatnya 10.000? Pak, ada 10.000 sehari. Yang orang-orang ahli masjid ini ada nggak? Nggak ada. Ibu-ibu ada sholawat 10.000 satu hari? Nggak ada. 1.000? Masih ada kalau 1.000 ya insya Allah. Ini 10.000 ini. Ya sayang ini minyak masih depan nih. Kalau ada 10.000 saya kasih lagi. Nggak ada yang sanggup 10.000 satu hari. Pernah ada satu cerita. Mau cerita lagi? Ada nenek-nenek tua umur 80 tahun datang sama Ustaz, nangis, tolong Ustaz, saya dapat musibah. Bu, musibah apa bu? Apa rumahnya kemalingan? Bukan Ustaz. Anaknya wafat? Bukan Ustaz. Ini perempuan 80 tahun udah tua. Terus apa? Saya sedih Ustaz, saya dapat musibah. Semalam biasa saya tiap malam mimpi ketemu baginda Nabi, tapi malam tadi saya tidak bertemu. Apa baginda Nabi marah sama saya Ustaz ya? Sehingga saya menangis. Kenapa kok baginda Nabi tidak datang dalam mimpi saya pada malam ini? Makanya saya mengadu kepada Ustaz. Ini Ustaz ya, muridnya banyak, dakwahnya di mana-mana, ahli masjid, khatib, nggak pernah mimpi ketemu baginda Nabi. Penasaran ini Ustaz. Bu, emang ibu ngamalin apa? Kata ibu yang tua itu bilang, alhamdulillah Ustaz, saya tiap hari nggak lepas sholawat 10.000. Pengen ketemu baginda Nabi, pengen ketemu baginda Nabi, banyak sholawat. Insya Allah dengan kita istiqamah banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita bakal didatangi oleh baginda Nabi, bermimpi ketemu dengan baginda Nabi SAW. Itu salah satu syarat cinta kita kepada baginda Nabi, harus kita banyak menyebut baginda Nabi SAW. Kemudian syarat yang kedua disabdakan juga oleh baginda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala. Tidak sempurna imannya seseorang kalau aku masih belum dia jadikan orang yang paling dia cintai daripada hartanya, daripada anaknya, daripada ayahnya, dan daripada manusia semuanya. Nabi Muhammad kita jadikan nomor satu orang yang paling kita cintai daripada harta kita, daripada anak kita, daripada keluarga kita, daripada ayah kita dan semua manusia. Sanggup apa tidak? Kalau baginda Nabi, ya baginda Nabi mengatakan, memerintahkan kita untuk sholat berjamaah, kira-kira lebih milih sholat berjamaah apa anak yang nangis? Sholat berjamaah. Nah itu baru kita sempurna imannya, karena menjadikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling kita patuhi, orang yang paling kita taati. Kadang kalau kita, ya saya cinta baginda Nabi, alhamdulillah, ya, tapi kadang masih lebih cinta kepada hartanya. Padahal baginda Nabi mengatakan tadi, hendaknya dia menjadikan aku orang yang paling dia cintai daripada hartanya. Ya. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya, ya, DKM Masjid, panitia PHBI Maulid Nabi keliling ke rumah-rumah. Assalamualaikum Pak, Bu, sumbangan Maulid Nabi. Di dompet
Ada merah, biru, hijau, hijau, coklat sama abu-abu. Kira-kira mana yang keluar? Merah. Hah? Merah. Bener deh. Masya Allah. Paling yang keluar abu-abu. Acara apa Ustaz? Masjid Maulid Nabi. Nih Ustaz, 2.000. Mau dapat syafaat 2.000. Mahal syafaat Nabi. Kita lihat para sahabat-sahabat Nabi bagaimana kecintaan beliau kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada harta mereka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengeluarkan semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab mengeluarkan separuh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Utsman bin Affan 1.000 onta. Sayyidina Ali dia keluarkan apa? Dia korbankan nyawanya dan pikirannya untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Karena Sayyidina Ali ini adalah sahabat yang paling miskin, tidak punya apa-apa. Makanya beliau mengorbankan jiwa beliau, siap mengorbankan dirinya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh para sahabat-sahabat, hartanya habis untuk Rasulullah. Separuh hartanya habis untuk Rasulullah. Kita peringatan Maulid nyumbangnya 2.000. Pengen dapat syafaat udah 2.000, bilang Ustaz doain saya ya biar besok dapat syafaatnya baginda Nabi. 2.000 dapat syafaat. Syafaat dari mana? Sorga itu mahal, syafaat itu mahal. Masya Allah. Nah, itulah kalau kita betul-betul cinta kepada baginda Nabi, kita utamakan kecintaan kita kepada baginda Nabi daripada harta kita, daripada anak kita, daripada keluarga kita dan semua manusia. Kita jadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kita cintai, nomor 1 di dunia ini, tidak ada lainnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa kiat agar kita selalu menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi diantaranya dengan banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sanggup tidak mulai malam ini? Ya, janji sama saya tiap malam baca salawat 10.000. Sanggup enggak? Guyu ibu-ibu ini. Ya, malah ketawa ibu-ibu senyum. Enggak apa-apa Bu, salawat ini ibadah yang paling gampang. Enggak usah wudu, boleh. Enggak usah pakai sarung, enggak apa-apa. Ibu-ibu waktu haid boleh baca salawat, boleh. Enak, salawat ini ibadah yang paling gampang. Enggak usah butuh, enggak usah pakai wudu. Di kantor boleh baca salawat. Nunggu toko baca salawat. Ibu-ibu masak baca sholawat. Anaknya nangis baca sholawat. Anak nangis jangan dinyanyikan kucing garong. Iya. Udah gede nanya sama Ustaz, tolong saya minta air buat anak saya. Kenapa? Bandelnya luar biasa Ustaz. Ustaznya nanya, emang waktu kecil ibu sering sholawat? Enggak Ustaz. Terus saya nyanyiin kucing garong. Iya pantas, loncat sana loncat sini kayak kucing garong. Coba bacain sholawat. Kita kenalkan anak kita mulai dini, ya mulai bayi dengan sholawat. Kita kenalkan mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bikin kopi, bapaknya minta kopi, Bu bikinin kopi, bikin kopi, baca sholawat. Ya, sholawatnya apa? Sholawat burda. Apa? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini Pak, kopinya udah matang, diminum sama Bapak. Kok enak tumben Bu kopinya? Kopi apa? Kopi sholawat. Kan enak begitu. Semua ya gampang, paling gampang itu ibadah adalah sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
menyontohkan kepada kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad dengan solawat yang banyak. Allah mengajari kita, dan Allah apabila menyuruh umatnya, menyuruh hambanya untuk beribadah, Allah tidak melakukan ibadah tersebut. Allah menyuruh sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah menyuruh puasa, Allah tidak berpuasa. Tapi tatkala Allah menyuruh kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi, Allah bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwasanya solawat itu adalah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi asyra, kata baginda Nabi. Orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka akan Allah balas dengan solawatnya 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain akan diangkat derajatnya 10 kali, akan dihapus dosanya 10 kali, dan juga akan diberikan pahala 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu solawat yang kita baca didobel-dobel 10 kali lipat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan momen Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita tingkatkan mahabbah kita kepada baginda Nabi, kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi, kita tingkatkan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita kelak bisa mendapatkan syafaat beliau. Ya, bukan hanya di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya beliau, di dunia pun kita bisa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung. Ini langsung doa ya. Minta diiringi sama-sama kita baca Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya ya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Agak dipelankan suaranya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah. Dosa yang dilakukan oleh anggota badan kami ataupun hati kami ya Allah. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa ya Allah. Kami masih banyak melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Kami masih jauh darimu ya Allah. Kami masih jauh dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berkat kedudukan baginda Nabi Muhammad di sisimu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semuanya yang hadir di tempat ini ya Allah. Kemudian dosa keluarga kami ya Allah, dosa istri ataupun suami kami ya Allah, dan dosa anak-anak kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Apabila mereka masih hidup ya Allah, berikan mereka kebahagiaan ya Allah. Apabila mereka masih hidup ya Allah, berikan ridha mereka kepada kami ya Allah. Berilah kami anugerah untuk bisa berbakti kepada keduanya ya Arhamar Rahimin. Apabila mereka sudah wafat ya Allah, maka terangi kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka lubang daripada lubang neraka-Mu ya Allah. Berilah mereka kenikmatan kubur ya Allah. Berilah mereka kenikmatan kubur ya Allah, dan jangan berikan mereka azab kubur-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, apabila kami wafat ya Allah,
Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan juga tatkala kami masuk ke liang lahat ya Allah, jadikan orang yang pertama menerima jenazah kami adalah baginda Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan beliau yang menemani kami di alam kubur ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berkat salawat yang kami baca ya Allah, berkat salawat yang kami amalkan ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, apabila kami kelak di akhirat ya Allah, di padang mahsyar ya Allah, kami tidak kuat dengan panasnya ya Allah, berilah kami perlindungan ya Allah. Jadikan kami orang yang bisa berdiri di bawah bendera baginda Nabi Muhammad ya Allah, bisa berdiri dekat dengan baginda Nabi Muhammad, bisa berada di barisannya baginda Nabi Muhammad, berada di rombongannya baginda Nabi Muhammad, sampai minum air telaga baginda Nabi Muhammad, sampai menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim bersama rombongannya baginda Nabi Muhammad, sampai berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Kami rindu kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah, kami rindu kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah, kami rindu kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah. Berilah kami anugerah untuk bisa memandang wajah beliau dalam mimpi kami ya Allah. Berilah kami anugerah untuk bisa bermimpi beliau sebelum kami wafat ya Allah. Berilah kami anugerah untuk bisa berjumpa dengan beliau sebelum kami wafat ya Allah. Dan kelak di akhirat bisa memandang wajah beliau sallallahu alaihi wasallam ya Allah, agar kami bisa selamat dan masuk ke dalam surganya, dalam surgamu bersamanya ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, berkat maulid kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, di antara kami ada yang punya hajat ya Allah, kabulkan hajat mereka semuanya ya Allah. Ada yang di antara kami yang susah ya Allah, angkat kesusahan mereka ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, angkat penyakit mereka dan gantikan dengan kesembuhan ya Allah. Ada di antara mereka yang belum menikah, nikahkan mereka segera ya Allah. Ada yang mereka di antara mereka yang belum punya anak, berikan keturunan ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Ada yang di antara mereka yang rezekinya agak sulit ya Allah, maka jembarkan rezeki mereka ya Arhamar Rahimin ya Hannan ya Mannan ya Ghafur ya Syakur ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini minyak wangi masuk lagi berarti. Sebelum saya tutup, saya akhiri acara mauidhah pada hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya barangkali ada kata-kata yang salah ataupun kurang sopan. Saya minta dibukakan pintu maaf seluas-luasnya ya, karena manusia itu tidak luput daripada salah dan daripada yang namanya lupa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.